BMKG, masih dalam rangkaian catatan cuaca tahun 2021, mari kita ulas lebih jauh informasi terkait angin kencang yang terjadi sepanjang tahun. Bersama saya Dea Nurina, berikut informasinya. Angin kencang merupakan angin yang memiliki kecepatan lebih dari 25 knots atau 45 km per jam. Meskipun sama-sama berkecepatan tinggi, angin ini berbeda dari puting beliung. Karena pada puting beliung, angin dengan kecepatan lebih dari 34,8 knots atau 64,4 km per jam berputar keluar dari awan cumulonimbus dan juga terjadi dalam waktu yang singkat. Pada dasarnya, angin terjadi akibat adanya perbedaan tekanan udara di dua lokasi. Perbedaan tekanan ini umumnya terjadi akibat perbedaan suhu. Pada skala yang besar, perbedaan suhu dan tekanan udara dapat dilihat antara wilayah tropis dan wilayah kutub. Sedangkan pada skala yang lebih kecil, perbedaan suhu dan tekanan dapat dilihat dari fenomena angin darat dan angin laut. Perbedaan suhu antara laut dan daratan menyebabkan perbedaan tekanan yang memicu aliran angin. Semakin besar perbedaan tekanan yang terjadi, maka angin yang dihasilkan pun akan semakin kencang. Selain karena perbedaan tekanan udara yang besar antara satu wilayah dengan wilayah lain, awan cumulonimbus ditengarai dapat juga memicu terjadinya angin kencang. Angin kencang dari awan cumulonimbus ini dapat berupa angin puting beliung atau angin kencang yang biasa disebut dengan downburst. Downburst terjadi saat udara yang berkondensasi pada bagian atas awan terjatuh dan membawa banyak udara dengan sangat cepat. Angin ini menyebar saat mencapai permukaan tanah hingga menghasilkan angin kecepatan tinggi mencapai 160 km per jam. Kecepatan angin pada downburst disebut menyamai kecepatan angin pada tornado, sehingga angin ini dapat menyebabkan korban jiwa, pohon tumbang, kerusakan struktur bangunan, serta memicu terjadinya kecelakaan pesawat saat mendarat. Sobat BMKG, pada Weekly Weather Outlook episode ke-64 yang lalu, telah kami sajikan data pengamatan angin dari stasiun pengamatan BMKG sepanjang tahun 2021, di mana kejadian angin kencang tertinggi terjadi di wilayah Curug, Banten dengan kecepatan sebesar 97 km per jam pada tanggal 14 April 2021. Diikuti oleh Tanjung Priuk pada tanggal 23 September 2021 dengan kecepatan angin sebesar 83 km per jam. Sedangkan kejadian angin dengan kecepatan di atas 25 knots atau 45 km per jam sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 263 kali kejadian. Jika diurutkan berdasarkan frekuensi kejadiannya, Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya pada Stasiun Meteorologi Karelsat Situbun, menempati urutan pertama wilayah dengan kejadian angin kencang terbanyak sepanjang tahun 2021, yaitu sebanyak 24 kali kejadian, disusul oleh Kabupaten Belitung, Wamena, dan Surabaya dengan 13, 12, dan 10 kejadian secara berturut-turut. Berdasarkan informasi dari media daring, sebanyak 677 kejadian angin kencang terpantau terjadi sepanjang 2021. 226 diantaranya adalah angin puting beliung. Jumlah ini tercatat lebih banyak dibandingkan dengan data dari Stasiun Pengamatan Meteorologi BMKG. Sebanyak 278 rumah dilaporkan rusak di Cirebon akibat angin puting beliung pada awal tahun 2021. Selain itu, puting beliung juga tercatat terjadi di Bekasi pada tanggal 7 Februari 2021, menyebabkan 1 orang luka dan 21 rumah rusak. 4 kecamatan juga menerima dampak angin puting beliung di Madiun pada 15 Desember 2021. Sebanyak 515 rumah mengalami kerusakan dan 7 orang mengalami luka akibat puting beliung yang terjadi di wilayah tersebut. Lihat dampak angin kencang yang tidak dapat dipandang sebelah mata, kewaspadaan terhadap potensi angin kencang perlu selalu kita tingkatkan. Salah satunya dengan selalu memantau informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Lalu, bagaimana dengan prospek cuaca di wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan? Berikut informasi selengkapnya.
Beberapa kondisi genangan dan angin kencang telah terpantau di sejumlah lokasi pada awal tahun ini. Untuk meningkatkan kewaspadaan, kami himbau sobat selalu memantau informasi cuaca dan iklim melalui laman www.bmkg.go.id dan juga call center 196. Sobat juga dapat memantau informasi cuaca melalui kanal media sosial @info-bmkg. Jangan lupa mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store maupun di Play Store. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan.